Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masuk ke topik wawancara kita yang pertama terkait dengan Dinas Kesehatan Manggarai perkuat pendataan rabies. Pendengar, seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten di Pulau Flores yang memiliki 2 kasus gigitan HPR sejak 5 bulan terakhir ini. Dan kita mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh dinas terkait. Di ujung telepon pendengar kami sudah terhubung bersama Kepala Dinas Kesehatan Manggarai, Dr. Gigi Bartolomeus Hermopan. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Bu, pagi. Iya, baik Pak Kadis, terkait dengan Dinas Kesehatan Manggarai perkuat pendataan rabies. Untuk datanya sendiri kasus rabies yang ada di Kabupaten Manggarai sejauh ini seperti apa nih Pak Kadis? Ya, baik Ibu, saya informasikan bahwa pada tahun ini gigitan hewan penular rabies itu totalnya sampai dengan bulan Juni ini sebanyak 485 kasus gigitan, ya. Jadi dari jumlah gigitan tersebut, yang 2 kasus yang secara klinis itu menunjukkan ada kasus rabies. Jadi ada 2 kasus saja yang secara klinis menunjukkan rabies. Namun dari hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Hewan atau Dinas Kesehatan Peternakan yang mengirim sampel itu ke tempat laboratorium, jadi memang ada kurang lebih 8 yang hewan peliharaan itu yang diperiksa, itu 6 diantaranya itu memang mengandung virus rabies di hasil pemeriksaan obatnya. Saya kira demikian dulu untuk terkait dengan kasus. Oke, dan Pak Kadis, apakah dari kasus tersebut ada yang sampai masyarakat ada yang meninggal seperti itu? Ya, memang dari 2 kasus itu kita 2 kasus yang meninggal itu terjadi di awal tahun sekitar bulan April ya, kalau saya tidak salah. Nah, itu pun sebenarnya 2 kasus ini deteksinya di rumah sakit karena gigitannya itu kita tidak ketahui tanpa pelaporan. Jadi menurut informasi yang kami peroleh itu hewan piaraan jadi mendapat gigitan beberapa bulan yang lalu, terus tidak mendapat penanganan dan tidak melapor ke petugas kita di puskesmas. Jadi ketika masuk di rumah sakit, dokter di rumah sakit melihat ini ada secara klinis ini sebenarnya gejala rabies. Jadi setelah ditelusuri, ya pernah mendapat gigitan gitu. Jadi kira-kira demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan 2 gigitan tersebut yang terindikasi rabies ya. Oke, baik. Jadi ini kejadian luar biasa seperti itu ya. Ini sudah dilakukan oleh dinas terkait. Mungkin apa sejauh ini tindak lanjut dari kasus ini, Pak Kadis? Kalau kasus ini sendiri karena kejadian sakitnya itu di rumah sakit, tentu saja kan kita telah melakukan penanganan ya. Tapi kan sebenarnya itu terasa terlambat Bu, karena kan kita mendapat di ujungnya. Ketika ada gejala sakit terus dirujuk ke rumah sakit, dokter melihat bahwa ini gejala rabies. Tapi sebenarnya itu sudah terlambat. Namun kita sendiri sebenarnya di Kabupaten Manggarai ini sudah mempersiapkan segala upaya untuk penanganan rabies secara sistematik gitu, secara komprehensif, karena kita masih memperlakukan ada SK penanganan rabies, SK ke tim gerak cepat penanganan rabies dari Bupati yang sudah dari 2010 dan kita akan revisi kembali. Lalu tim gerak cepat di
puskesmas itu langsung ke lokasi kejadian dan melakukan SOP atau pelayanan kesehatan yang sesuai standar untuk penanganan kasus rabies. Lalu yang berikutnya, kita sendiri di Kabupaten Manggarai ini senantiasa mempersiapkan vaksinasi untuk manusia, vaksinasi untuk rabies ini VAR. Jadi kita siapkan di setiap puskesmas mengantisipasi kasus gigitan-gigitan yang mungkin bisa saja terjadi di setiap wilayah. Baik. Ya, saya kira itu poin. Tetapi selanjutnya kita senantiasa juga melakukan edukasi kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai terkait dengan bagaimana tidak terjadi gigitan dan upaya apa yang harus dilakukan pada pertolongan pertama. Baik. Segala upaya sudah dilakukan selain tim gerak cepat yang dibentuk ya Pak Kadis ya. Iya, siap. Dan sejauh ini perkembangan untuk vaksinnya seperti apa nih? Vaksin anti rabies apakah mencukupi atau bagaimana nih Pak Kadis? Ya, kalau ketersediaan kita di Kabupaten Manggarai ini mencukupi untuk ketersediaan vaksinnya, dan kita punya koordinasi yang bagus juga dengan tingkat provinsi karena kita selalu kalau ketersediaan mulai menipis kita berkoordinasi untuk mendapatkan vaksin dari provinsi. Jadi saya kira kalau soal vaksin ini kan soal manajemen aja. Kita bisa melihat stok apakah masih cukup atau sudah kurang, kita bisa mengantisipasinya. Sehingga selama ini setiap kasus gigitan yang dilaporkan ke kita pasti akan mendapatkan penanganan sesuai dengan protap yang berlaku. Baik, Pak Kadis. Nah, untuk gejalanya sendiri untuk diketahui pendengar ini seperti apa nih Pak Kadis? Ya, kalau yang saya lihat dan hasil juga informasi dari teman-teman dokter yang menangani, sebagian besar kasus rabies ini memiliki gejala umum seperti misalnya ada demam, panas, kejang, terus si pasien takut cahaya, takut air. Saya kira itu gejala-gejala umum yang tadi ketika seseorang terinfeksi rabies. Jadi merontak ya itu gejala-gejala umum yang kelihatan yang perlu diwaspadai oleh masyarakat. Jadi ada kadang-kadang mulut sampai berbusa, kejang-kejang dan anaknya memberontak gitu, atau pasiennya memberontak. Okay. Saya kira itu Bu. Ya. Baik, Pak Kadis, untuk tindakan awal jika terjadi gigitan anjing rabies ini apa yang harus dilakukan? Ya gini, kalau terjadi kasus gigitan, jadi harus di dalam pikiran kita semua kasus gigitan anjing harus dianggap sebagai rabies. Jadi harus ada di dalam pikiran kita. Baik. Karena kita tidak pernah mengetahui apakah anjing tersebut terinfeksi atau tidak. Oleh karena itu, protap yang kami lakukan ya di Kabupaten Manggarai, semua gigitan pertama-tama ya harus dilakukan pencucian luka dengan air mengalir, dengan sabun, kemudian dibersihkan secara halus, jangan terlalu kasar. Supaya apa? Supaya virus itu dia tidak sampai menjalar atau melalui sistem saraf ke sistem saraf otak. Jadi kita perlu melakukan pembersihan luka. Lalu hal yang kedua harus dilakukan vaksinasi VAR itu. Meskipun sifatnya selektif sebenarnya, kalau misalnya mengingat misalnya ketersediaan vaksin, tetapi bagi kami sebagai takut saja. Jadi kalau misalnya terlalu selektif, tunggu gigitan yang parah misalnya baru dilakukan vaksinasi, ini juga kita mengantisipasi. Jangan sampai gigitan itu merupakan rabies gitu, dari anjing rabies. Oleh karena itu di dalam pikiran kita sebagai pemberi pelayanan kesehatan, saya selalu bilang kepada teman-teman harus dianggap bahwa itu rabies. Sehingga pelaksanaannya dia harus mengikuti protap penanganan rabies, cuci luka, kemudian lakukan vaksinasi hari pertama 2 dosis, lalu hari ke-14 dan hari ke-21. Jadi minimal 3 kali datang untuk melakukan. Tapi tentu saja dokter atau perawat kan dia mengetahui
Jika di hari ke-7 atau hari ke-14 misalnya kelihatan tidak menunjukkan gejala, biasanya ditunda yang berikutnya. Tapi saya menyampaikan kepada mereka untuk senantiasa waspada terhadap rabies ini. Begitu Ibu kira-kira ya. Baik, Pak Kadis, ya dari data yang ada ya, pendataan rabies yang ada di Kabupaten Manggarai, ini upaya lainnya yang dilakukan selain melakukan gerak cepat, apakah ada upaya lain seperti itu? Yang paling penting sebetulnya adalah pengendalian HPR. Baik. Karena ini menjadi kunci. Kalau Dinas Kesehatan itu dia dapat dihilirnya, Bu. Jadi semua akibat kelalaian, akibat penataan kehidupan yang tidak tepat, hasilnya ya orang digigit kan gitu. Okay. Tapi yang seharusnya itu kan hulunya di mana? Hulunya itu ya ke populasi HPR yang tidak tervaksinasi itu menjadi kunci. Jadi kalau HPR-nya anjing, kucing, kemudian anjing terutama tidak divaksin, maka potensi untuk menyebarkan rabies itu pasti tinggi. Karena itu dinas-dinas terkait atau masyarakat perlu mengendalikan HPR ini dengan cara vaksinasi. Jadi atau misalnya ya kalau memang harus eliminasi ya eliminasi, tapi tidak harus eliminasi total sebetulnya. Dikandangkan juga seperti itu ya Pak Kadis. Dikandangkan kita tidak bisa menjamin. Baik. Kecuali tidak ada kontak dengan manusia. Baik. Kita kasih makan aja dia bisa menggigit kan. Nah, jadi saya kira di pengendalian populasi HPR. Jadi prinsipnya semakin banyak populasi HPR yang tervaksinasi, maka peluang terjadinya penyebaran rabies itu semakin turun gitu. Baik, Pak Kadis, himbauan Anda untuk masyarakat yang memelihara anjing ini seperti apa nih Pak Kadis? Ya, saya hanya mengharapkan begini, kita memiliki hak untuk memelihara anjing. Namun, kita memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan manusia. Karena keselamatan manusia itulah hukum yang tertinggi, maka jangan menyebabkan pemeliharaan hak kita itu melanggar hak-hak orang lain gitu. Oleh karena itu saya berharap kepada semua orang yang memelihara anjing segera untuk dilakukan vaksinasi. Dan pemerintah daerah tentunya melalui dinas peternakan di setiap daerah perlu menyiapkan anggaran khusus untuk pembelian vaksinasi untuk binatang HPR seperti anjing. Baik. Itu saja saya kira hal yang bisa saya sampaikan. Dan kalau terjadi gigitan ya harus dipatuhi, melakukan pembersihan luka lalu vaksinasi. Itu saja Bu, saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND pagi hari ini, dan edukasi terus-menerus secara masif ini tentunya harus terus dilakukan ya kepada masyarakat yang memiliki anjing, begitu ya Pak Kadis ya? Ya siap Bu. Oke, ya, baik. ya. Terima kasih Pak Kadis, selamat pagi. Sama-sama Bu, selamat pagi. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Maumere di frekuensi FM 88,7, Mbai dan Bajawa di FM 91,7, Haimere di FM 97,3, Labuan Bajo di FM 90,9.